Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kerja kami, yaitu sentimen analisis. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi sentimen analisis berbasis media sosial Twitter yang beranggotakan Karunia Perjuangan dan saya sendiri, Pramudia Kusuma. Untuk latar belakangnya sendiri, karena Twitter ini telah menjadi salah satu media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Twitter memberikan masyarakat kemudahan untuk berpendapat melalui tweet yang mereka kirimkan. Pendapat ini bisa berupa kritik maupun opini terhadap beberapa macam topik yang terjadi di sekitar kita. Lalu untuk tujuannya sendiri, tujuan dari aplikasi ini adalah mengetahui sentimen publik terhadap isu tertentu yang disampaikan di Twitter dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat melihat gambaran umum reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Pada aplikasi kali ini, kami menggunakan metodenya yang pertama SNS Scrap untuk melakukan scraping dan model Distilbert multilingual yang sudah di fine tuning. Akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Yang pertama fine tuning. Kita menggunakan model Distilbert multilingual karena jauh lebih ringan dari BERT. Tetapi pengurangan performanya tidak begitu signifikan terlihat pada tabel di samping. Karena model ini tidak spesifik untuk analisis sentimen, maka kita perlu melakukan fine tuning dengan data analisis sentimen Indonesia yang berasal dari Indo NLU. Yang selanjutnya kita melakukan scraping. Di sini kita melakukan scraping Twitter berdasarkan keyword yang ingin dicari. Kita menggunakan bantuan dari library SNS Scrap untuk melakukan tes ini. Setelah itu, kita akan menggunakan regex untuk pre-processing. Regex digunakan untuk menghapus URL, username, dan emoji yang tidak ada dalam dataset contoh. Ini akan dijelaskan nanti pada demo. Selanjutnya ada classifying. Setelah teks tweet di pre-processing, kita akan melakukan analisis sentimen dengan pipeline yang memanfaatkan model yang sudah kita fine-tune. Hasil akhir yang kita dapatkan yaitu sebuah pie chart berisi persentase sentimen tweet dan tabel daftar label sentimen. Selanjutnya akan dilaksanakan demo aplikasi oleh teman saya, Mas Karunia Perjuangan. Izin menampilkan layar. Di sini saya telah mengunggah kode saya ke aplikasi yang kami buat ke dalam Hugging Space agak yang dengan bantuan Gradio. Nah, di sini kita bisa masukkan keyword yang ingin kita cari, misalnya kita ingin mencari topik yang berkaitan dengan isu pencalonan presiden. Misalnya pada kasus ini kita ingin mencari nama-nama, mencari sentimen publik terhadap nama-nama yang diajukan dalam Pilpres 2024. Misalnya kita cari Prabowo Subianto. Lalu kita mengatur berapa sih tweet terakhir yang ingin kita cari. Semakin banyak tweet tentunya akan semakin lama, tapi jika kita ingin semuanya, kita dapat mengetikkan -1 dan itu akan sangat lama. Jadi kita mengatur hanya misalnya pada 500 tweet pertama. Lalu kita mengatur batch size. Batch size itu nanti akan lebih banyak digunakan kalau kita menggunakan GPU, tapi karena kita menggunakan demo di space yang tidak menggunakan GPU, jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan. Mungkin kita bisa tampilkan, kita bisa setelah kita memasukkan semuanya, kita bisa menekan tombol submit. Mohon ditunggu sebentar.
Nah, sentimen yang ditunjukkan cenderung netral. Hal ini kemungkinan besar karena tweet yang berkaitan dengan Prabowo Subianto biasanya adalah judul berita, jadi seperti yang dilihat kebanyakan netral karena judul yang ditampilkan adalah berita, sehingga kita hanya hanya perlu fokus melihat ke sentimen positif negatifnya saja, dan tampak bahwa lebih banyak sentimen positif negatif. Lalu misalnya kita ganti ke Puan Maharani dengan 100 tweet terakhir agar tidak terlalu lama. Tampak bahwa lebih banyak tweet yang negatif berbeda dengan pola tadi. Lalu misalnya kita ganti calon lain, Anies Baswedan, kita akan lihat apakah sama atau beda. Dan juga hampir sama polanya, mungkin ya masyarakat cenderung bersentimen negatif terhadap pencalonan kedua tokoh tersebut. Lalu selain mencari berdasarkan keyword, kita juga bisa mencari berdasarkan, kita bisa menguji salah satu tweet. Misalnya saya, untuk menguji model ini kita bisa menggunakan satu tweet, saya mendukung pencalonan Bapak Ganjar. Lalu akan tampak sentimen positif, lalu kita coba kita ganti. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa model ini bisa memprediksi berdasarkan tweet. Ya mungkin demonya sampai di sini dulu. Kita bisa menguji menggunakan Hugging Face Space, atau kalau kita ingin menggunakan CPU, kita bisa menggunakan Google Colab yang tautannya sudah tercantum di belakang. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Karunia Perjuangan atas demonya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan contoh yang telah kami angkat tadi, yaitu tentang pemilu 2024, didapatkan kesimpulan bahwa sentimen masyarakat masih cenderung negatif. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan kandidat-kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Baik, untuk tautan demonya ada di sini tertera. Selanjutnya tautan YouTube-nya akan di-upload setelah ini, dan ini juga ada link GitHub-nya. Mungkin cukup sekian presentasi demo aplikasi sentimen analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.